wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode penjadwalan pada mata kuliah manajemen proyek. Karena pada manajemen proyek itu terdiri dari 3, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Di mana pada ketiga pokok bahasan ini harus didapat adalah tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Nah, pada penjadwalan berikut ini terdapat 3 jenis network pada penjadwalan, yaitu yang pertama metode Activity on Arrow atau AOA, kemudian metode AON atau Activity on Node, kemudian yang terakhir adalah atau yang ketiga metode PDM atau Precedence Diagram Method. Akan tetapi pada materi kali ini hanya kita bahas 2 saja, yaitu metode AOA dan metode AON. Nah, sebagai contohnya itu ada di samping ini ada beberapa aktivitas atau kegiatan. Di aktivitasnya kita kasih simbol saja di sini karena belum ada penerapan di sini, hanya sebagai contoh. Jadi aktivitasnya terdiri dari 7 dengan simbol A, B, C sampai G. Nah, kemudian di sini ada predesesor. Predesesornya itu adalah pekerjaan pendahulu, di mana masing-masing kegiatan ini ada pendahulu. Misalnya kegiatan A itu karena dia awal mula maka pendahulunya tidak ada. Sedangkan kegiatan B itu adalah pendahulunya A. Kemudian kegiatan C itu pendahulunya A, kegiatan D pendahulunya A. Kemudian kegiatan E pendahulunya kegiatan C dan D, kegiatan F pendahulunya kegiatan D. Sedangkan yang terakhir adalah kegiatan G pendahulunya B, E, dan F. Nah, kemudian waktu di sini kita kasih angka saja karena waktu itu mungkin bisa hari, bisa minggu, bisa jam, atau bahkan bisa tahun. Nah, dari kegiatan ini pokok penyelesaiannya kita gunakan yang pertama yaitu metode AOA atau Activity on Arrow. Nah, di mana aktivitasnya kita rangkai karena pendahulu kegiatan A itu tidak ada maka dia di awal mula. Karena yang namanya metode AOA itu Activity on Arrow, maka satu aktivitas itu ada di atas mata panah. Kemudian kegiatan B itu kegiatan pendahulunya A, maka dia ada di belakang A kan, dan juga C dan D. Jadi B, C, dan D ini kegiatannya adalah kegiatan pendahulu daripada A. Kemudian berikutnya kegiatan E itu adalah kegiatan pendahulunya C dan D, makanya itu mata panahnya ke sini kan. Kemudian kegiatan kegiatan F ini pendahulunya D, sementara kegiatan G ini adalah pendahulunya B, E, dan F. Selanjutnya cara menghitung. Cara menghitung penjadwalannya pada AOA ini dimulai dari kegiatan A dengan simbol node itu 1. Nah, yang bagian atas ini adalah untuk perhitungan maju. Nah, caranya 0 ditambah 4 sama dengan 4. Bagian atas ini perhitungan maju. Kemudian 4 ditambah 7 itu sama dengan 11. Kemudian 11 ditambah 0, nah, kita kasih dulu 11 di sini karena di sini ada beberapa cabang kan, ada 3 cabang. Kita beralih ke kegiatan C. Kegiatan C itu dari kegiatan A itu 4 ditambah 6 10. 10 ditambah 3 13. Nah, 13 masih kita taruh di sini dulu. Kemudian kita beralih ke kegiatan D. 4 ditambah 5 9. Di sini harusnya 9.
kemudian 9 ditambah 9, 18. Di sini 18 ditambah 0, 18. Jadi dari ketiga cabang ini yang kita ambil adalah angka yang terbesar untuk kegiatan untuk perhitungan maju maksud saya. Nah, kemudian 18 ditambah 3 itu sama dengan 21. Jadi lamanya kegiatan apabila menggunakan activity on arrow selama 21. Nah, kemudian untuk perhitungan mundur, maka kita tulis di sini perhitungan mundur 21. Nah, untuk kalau dia maju dilakukan penjumlahan, sedangkan kalau mundur dia dilakukan pengurangan. Jadi 21 dikurang 3, 18. 18 dikurang 0, 18. 18 dikurang 9, hasilnya 9. 9 dikurang 5, hasilnya 4. Tapi di sini nanti ada 3 cabang. 18 dikurang 3, hasilnya 15. 15 dikurang 6, hasilnya 9. Kemudian ini 18 dikurang 0, 18. 18 dikurang 7, hasilnya 11. Nah, untuk perhitungan mundur, kita ambil nilai yang terkecil, karena hasil daripada perhitungan di sini 9, ini harusnya 9, 9 dikurang 5, 4, jadi 4. Maka ditulis 4 di sini, di bagian bawah pada perhitungan mundur. Jadi yang atas itu adalah perhitungan maju, yang bawah perhitungan mundur. Kemudian 4 dikurang 4 sama dengan 0. Inilah hasil daripada menggunakan metode activity on arrow pada penjadwalan project. Total akhirnya itu adalah 21. Jadi kalau kita misalkan menggunakan satuan hari berarti 21 hari, atau misalkan kita menggunakan satuan jam berarti 21 jam. Nah, berikutnya kita menggunakan activity on node. Jadi activity on node itu hampir sama dengan activity on arrow. Dia menggunakan simbol, tetap ada simbol di sini, ada simbol node, ada arrow atau mata panah, atau kemudian ada dummy. Hanya saja metode on ini dia menggunakan aktivitasnya yang ada di dalam node, makanya disebut dengan activity on node atau AON. Caranya untuk waktu atau jadwal atau hari pada penjelasan soal di atas, permasalahan di atas itu, waktunya kita buat di bawah, di sini di bawah. Jadi dia simbolnya A, B, C, D. Jadi karena pekerjaan pendahulu itu A, tidak ada predecessornya, sedangkan pekerjaan B ini predecessornya C, A, D, dan A. Seperti pada tabel ini kan. Ini. Nah, berikutnya pekerjaan E itu predecessornya C dan D. Makanya E di sini, C dan D. Kemudian pekerjaan F itu predecessornya D. Ini makanya dia D. Kemudian pekerjaan G, predecessornya, pekerjaan pendahulunya B, E, dan F. Nah, cara perhitungannya hampir sama dengan menggunakan pekerjaan AON. Dia ada bentuk perhitungan maju dan perhitungan mundur. Nah, tetapi di sini kita menggunakan nolnya di sini. Jadi di sini ada namanya earliest start dan di sini ada namanya earliest finish. Jadi 0 ditambah 4 sama dengan 4. Makanya 4 di sini karena earliest start pada B itu menjadi 4 karena 0 ditambah 4, 4. 4-nya ditaruh di sini. 4 ditambah 7, 11. Hasilnya 11. Kemudian 11 seharusnya di sini, tetapi di sini ada 3 cabang kegiatan. Jadi hanya kita simpan dulu 11-nya. Kita lanjutkan pada kegiatan C. Jadi 0 ditambah 4, 4. 4 ditambah 6, 10. Jadi 4 ini hasil daripada earliest start daripada 4, kemudian earliest finish-nya di angka 10 karena 4 ditambah 6, 10.
Kemudian dilanjutkan 10 ditambah 3, 13. Nanti 13-nya ditaruh di sini dulu. Karena kita butuh waktu cabang berikutnya. Jadi 4 ditambah 5, 9. 9-nya di sini kita taruh. Tapi cabang di sini kita ambil nilai yang terbesar kan, 10 di sini. Kemudian 9 ditambah 9 jadi 18. Jadi 9-nya taruh di sini, 9 tambah 9, 18. Sehingga kita ambil 18 di sini. 18. Bukan angka yang lain, angka 13 tidak bisa karena angka yang terbesar pada perhitungan maju. Kemudian 18 ditambah 3 hasilnya 21. Jadi hasil daripada aktivitas ini adalah 21. 21 bisa kita katakan kalau misalkan kita gunakan satuan hari, maka 21 hari seperti apa yang saya jelaskan di atas tadi. Sama halnya seperti AOA, kita gunakan perhitungan mundur. Jadi 21 ditambah dikurang 3, 18. Kemudian 18 kita taruh di sini, 18 dikurang 9, 9. 9-nya ditaruh di sini, 9 dikurang 5, jadi 4. 4 dikurang 4 dia akan menjadi 0. Nah, berikutnya sama, 21 dikurang 3, 18. 18 dikurang 3, 15. 15 dikurang 6, 11. Nah, seharusnya di sini 11, tapi kita ambil angka 4 dulu. Karena kalau dia perhitungan maju, maksud saya perhitungan mundur, kita ambil angka yang terkecil. Kemudian di sini kita ambil 21 dikurang 3, 18. 18-nya kita taruh di sini. 18 dikurang 7, 11. Jadi di 11 di sini kita abaikan karena kita ambil angka 4. 4 dikurang 4, 0. Sehingga hasilnya 0. Jadi kegiatan ini hasilnya adalah 21. Seperti yang kita gunakan metode AOA seperti di atas tadi. Jadi ini hasil daripada menggunakan kegiatan AOA dan AON. Nah, berikutnya untuk mengetahui bahwa kita menggunakan AOA, kita gunakan aplikasi komputer menggunakan POM-QM. POM-QM ini Anda harus install. Nah, saya menggunakan POM-QM versi 5 atau versi 4, tapi akan saya buka yang versi 4 saja karena saya install ini ada 2. Saya lebih familiar menggunakan versi 4. Anda tinggal klik. Nah, inilah kira-kira tampilan daripada POM-QM. Nah, kemudian pada menu modul, Anda pilih Project Management di sini, PCPM. Nah, kemudian pilih File. Menu File ini Anda klik, kemudian klik New, masuk menu File. Nah, Anda pilih dulu Single Time Estimate. Jadi, kita pilih yang ini, nanti yang di bawah kita bahas pada materi-materi berikutnya. Anda klik Single Time Estimate. Kalau tadi kita pakai metode AON, pada tabel itu kelihatan di sini. Tabelnya A, B, C, D sampai G itu ada aktivitas 7 aktivitas. Makanya di POM-QM Anda isi 7 aktivitas di sini. Nah, sedangkan simbolnya kita samakan dengan contoh tadi. Kita gunakan simbol A, B, C, D. Lalu klik OK. Kemudian klik OK, maka akan timbul tabel seperti ini. Kemudian aktivitasnya Anda isi seperti yang tertera pada latihan tadi kan. Kemudian isi 4, 7, kemudian 6, lalu 5, 3, 5, 3, 9, dan kegiatan G itu 3. Kemudian isi predecessor-nya. Predecessor A ini kosong, tidak ada. Predecessor B A, C juga A, D juga A, kemudian E,
E ini C dan D. Nah, kita lihat E ini C dan D kan. Kemudian F, D. Sementara G ini B, E, dan F. Jadi kita isi B, E, dan F. Nah, setelah terisi, kemudian Anda klik solve. Nah, ini ada tabel LSTART, LSFinish, last start, last finish seperti yang tertera pada kegiatan pada metode kegiatan AON ini. 04, 04, 411, 1118. Coba kita lihat apakah betul lah ini 411 dan seterusnya kan. 1118 ini, 1118 kan. Nah, ini namanya tabel activity time atau tabel LSTART, LSFinish, last start, last finish. Nah, selanjutnya setelah kita isi, kita coba lagi menggunakan chart. Jadi tinggal Anda klik chart. Nah, di sini akan tertera tabel Gantt chart namanya. Gantt chartnya ini lebih kurang. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya apa itu tentang penjadwalan menggunakan metode Gantt chart. Ya, nanti kita bahas lagi. Nah, sementara untuk melihat bagaimana bentuk chart daripada AOA-nya adalah activity on arrow atau activity on not. Oh, sorry. Kalau di form QM dia tidak ada AOA, tidak. Karena AOA itu metode lama, tapi tetap kita bahas. Yang di sini dia hanya membahas tentang AON. Jadi kita lihat presiden grafnya atau grafiknya ini kelihatan hampir sama kan, hampir menyerupai yang kita bahas secara manual. Hanya saja E-nya di atas. Ya, ke atas sini E-nya, harusnya ke sini kan. Kita bisa digeser, kalau kita bisa geser enak. Nah, hasil ini sebenarnya bisa kita import ke Excel. Jadi dia form QM versi 4 ini bisa import. Anda tinggal klik ini. Save as to Excel. Tinggal klik. Nah, nanti Anda taruh di mana filenya, di save. Nah, ini di mana filenya bisa Anda klik nantinya. Jadi kalau misalkan saya pilih di sini di folder saya, tinggal ketik misalkan kita isi latihan materi ke-1. Anda simpan. Nanti di Excel bisa kita buka, kemudian ditutup. Dan untuk selanjutnya, tutuplah form QM-nya bisa Anda simpan dulu atau di save. Nah, di save. Kemudian lalu misalkan namanya apa, latihan 1. Latihan 1 misalkan. Anda isi di sini. Jadi isi namanya latihan ke-1, tekan shift. Nah, untuk berikutnya bisa kita pilih Excel untuk membuka hasil daripada form QM kita. Kita bisa buka bagaimana hasilnya di Excel, hasil luarannya. Nanti akan terlihat file kita di Excel, hasil daripada luarannya tadi. Klik menu new, kemudian cari filenya tadi. Kita pilih di mana filenya. Saya isi di tempat yang biasa saya simpan ya. Nah, ini hasilnya di materi ajar. Nah, ini latihan materi Excel ke-1 tadi. Nah, ini hasil luaran daripada yang kita gunakan metode AON tadi. Ini hasilnya. Jadi itu saja pada materi hari ini. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat dan materi ini bisa dipahami. Selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan pada